Acara sudah bisa kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat anggota DPR RI Komisi 11 Fraksi Gerindra, Bapak Dr. Haji Jepri Romdoni, SE Esos MSI MM. Yang kami hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Gatot Kurniawan. Yang kami hormati moderator kita pada acara hari ini, Bapak Ihtisab Apandi SH. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini 26 Agustus 2023 kita dapat kembali bersuasapa dalam rangkaian acara bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Dan acara pada kesempatan hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tati Kusmiati. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk mempersingkat waktu dan mengawali acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin dan undangan yang berbahagia, masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu acara pokok. Dan untuk sesi ini kami persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Ihtisab Apandi, saya persilahkan. Terima kasih Master of Ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati anggota Komisi 11 DPR RI dari Dapil Jabar 9, Subang, Majalengka, Sumedang, fraksi Partai Gerindra, Bapak Dr. Haji Jepri Romdoni, MSI MM. Selamat siang menjelang sore Bapak. Saya yakin beliau sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semua. Luar biasa, di tengah kesibukannya beliau masih mau mewakafkan, meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita pada kesempatan ini
dalam rangka berdiskusi tentang bagaimana cara mengendalikan inflasi daerah. Kemudian yang sama-sama kita hormati Deputi Kepala Perwakilan BI Cirebon, Bapak Gatot Kurniawan. Selamat siang menjelang sore Pak. Terima kasih sudah mau untuk bersama-sama di kesempatan ini dalam rangka berbicara tentang inflasi daerah. Kemudian yang saya hormati, yang saya cintai serta saya banggakan Bapak Ibu para hadirin, pada para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Pertama-tama dan yang paling utama tentu mari kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, telah terpampang jelas di hadapan Bapak Ibu bahwa pada siang menjelang sore ini kita akan berbicara mengenai bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Tentu kata ataupun frasa inflasi itu sendiri mungkin ada yang sudah tidak asing lagi atau Bapak Ibu sudah tahu, dan juga mungkin ada yang masih asing atau baru pertama kali dengar apa itu inflasi. Tetapi sebenarnya inflasi itu sendiri sudah ada nyata di hadapan Bapak Ibu dalam kesehari-harian Bapak Ibu termasuk saya pribadi. Saya mau tanya sama ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, harga bahan pokok beras naik nggak? Aduh, kalau bapak-bapak, biasanya bapak-bapak suka beli rokok yang perokok ya. Rokok naik nggak Pak harganya? Angkutan umum pernah turun nggak? Aduh. Selalu naik ya. Ya, itulah sedikit gambaran tentang inflasi. Bahwasanya inflasi itu merupakan tingkat kenaikan pada barang atau jasa secara terus menerus. Itu sederhana tentang inflasi. Tentu inflasi ini sangat penting karena sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, sangat berkaitan dengan daya beli kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwasanya Pak Dewan kita ini, Pak Dr. Haji Jeffrey Romdoni, merupakan anggota Komisi 11 yang dimana mitra kerja beliau itu adalah Bank Indonesia salah satunya. Karena beliau bagian perbankan dan juga keuangan. Oleh karena itu langsung saja mari kita dengarkan pemaparan materi dari beliau tentang bagaimana cara mengendalikan inflasi daerah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni, waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin yaumul la yanfa'ul malu walal banun illa man atallaha bi qalbin salim. Yang terhormat Bapak Gatot Kurniawan selaku
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, dan juga moderator Mas Ihtisab Afandi, para hadirin wal hadirat yang kebetulan bisa hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah, bahwasanya alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Ada yang pernah kesini belum? Saya ingin tanya aja. Kok ada yang senyum mesem gitu ya? Soalnya ini tempatnya kayaknya baru dirombak, jadi sebelumnya tidak seperti ini ya. Berbeda gitu ya, seperti itu. Nah, tentunya kita bersyukur bahwasanya ya bisa terlaksana dengan baik, dan juga kita masih tetap diberikan yang kenikmatan begitu banyak yang tiada terhitung sama sekali. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua termaktub untuk menerima syafaat beliau nanti di hari kiamat. Ini dari mana aja ya? Tunggu, saya tebak-tebak aja nih. Kayaknya ada orang Kertajati ya. Adakah? Nggak ada? Ligung? Oh ada. Sisanya dari mana nih? Jatiwangi ada. Jati 7? Penyingkiran? Saya ngetes dulu, takutnya kayak mencetuk bahasa Sunda ada yang Jawa gitu. Makanya saya cek profilnya dulu gitu ya, seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya ingin dulu abdi narosela upami Bapak Ibu KB tos tepang tacan. Itu di belakang enun can cenah. Oke. Tema kita saat ini adalah kaitan dengan yang namanya inflasi. Tadi mungkin Mas moderator sudah menyebutkan profil sedikitnya kaitan dengan inflasi, di mana dengan adanya inflasi ini nilai suatu mata uang itu setidaknya mengalami penurunan. Ayeuna pangita abdi naros Bapak Ibu zaman dulu sakolana SD tanapi SMP aya teu nu sok naik angkot. Ongkosna seberapa heula? 100, 200, and 50 nya gitu nya. Mun ayeuna sakitu payu teh naik angkot. Tuhnya udah beda-beda. Bahkan di atasnya 10 kali lipat ya, udah lebih ya. Seberapa ribunya? Ya, kurang lebih gitu nya pangintennya. Nah, hal seperti inilah yang dinamakan namanya inflasi. Jadi angkanya mah tetap, mungkin nolnya bertambah, tapi kemampuan angka itu membeli suatu barang semakin berkurang. Contoh, kalau misalnya ke rumah yang gede, mungkin kalau tahun 80-an 100 juta bisa dapat, kalau bahasa Sunda imah gedong gitu nya. Leres. Ayeuna tiasa moal. Paling tipe 3 genepnya. Nah, itu kan sudah terbaca. Jadi dengan bertambahnya angka, nolnya makin banyak, bukan makin kuat juga, ternyata ya memang itu ada semacam ya degradasi disebutnya ya. Itu mungkin singkatnya. Kalau tadi moderator ngawali dengan rokok, mungkin karena dia itu perokok ya. Keceritin nu jenggotna gitu. Nah, di sini kami di DPR tentu itu memang
ada peran juga dalam halnya pengendalian inflasi. Itu dilakukan dengan proses namanya legislasi, kemudian juga pengawasan, kemudian juga pengambilan keputusan kaitan dengan kebijakan ekonomi. Jadi untuk kewenangan ini yang dimiliki bukan kewenangan langsung untuk mengendalikan namanya inflasi. Tapi di sini kami punya bisa mempengaruhi yang namanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dapat mencegah tingginya inflasi. Jadi pemerintah ketika hendak membuat kebijakan apalagi spesifik di misalnya ekonomi yang merupakan ini tuh bidang saya di Komisi 11 DPR RI, tentu biasanya akan dikonsultasikan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada yang dirasa pas, itu biasanya kami sampaikan apa dan bagaimana seharusnya. Next. Nah, ini mungkin kalau kaitan dengan peran DPR, tentu yang pertama ada penyusunan dan juga pengesahan undang-undang. Kemudian setelah itu ada juga namanya pengawasan kebijakan daripada pemerintah. Kemudian juga ada pembahasan anggaran dan juga diskusi dan pemantauan kebijakan BI. Nah, yang pertama kaitan dengan penyusunan dan pengesahan undang-undang. Jadi ini tugasnya adalah menyusun dan mengesahkan undang-undang terkait dengan kebijakan ekonomi dan moneter. Nah, ini prosesnya mulai dari legislasi. Jadi kami bisa mempengaruhi kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi inflasi. Jadi contohnya seperti memperkuat kerangka regulasi untuk mengendalikan praktek kartel atau monopoli yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Jadi undang-undang ini memang sesuai dengan bidangnya. Sebelum ini juga yang pernah kita lakukan itu adalah ada undang-undang namanya P2SK ya, perlindungan dan pengembangan sektor keuangan. Jadi menyebutnya harus lengkap P2SK, angka 2 atau angka lewatnya. Nah, ini tentunya P2SK ini merubah daripada beberapa hal yang dilakukan sebelumnya, yang dimana itu dinilai sudah tidak relevan ya. Jadi disesuaikan dengan situasi sekarang. Contohnya ada tugas lembaga penjamin simpanan yang mana ini biasanya berkaitan dengan bank, tapi kemudian nanti untuk kedepannya itu akan berurusan dengan industri perasuransian. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa yang mengalami perluasan daripada tugasnya seperti itu. Next. Nah, ini tentunya biasanya dalam menyusun undang-undang ini sama juga di APBN pun ada. Kalau yang tahun lalu kita membahas untuk tahun 2023, yang sekarang yang akan dilakukan itu membahas untuk tahun 2024. Jadi di situ ada rapat disebutnya membahas kaitan dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, kaitan dengan asumsi dasar ekonomi makro yang dibahas ini biasanya ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, ada tingkat bunga sun 10 tahun, ada nilai tukar, harga minyak mentah, lifting gas dan juga lifting minyak. Angka yang di depan tertera ini adalah hasil rumusan tahun yang lalu, di mana untuk saat ini mungkin di bulan ini sampai bulan depan itu akan dilakukan pembahasan apakah angkanya ada yang berubah atau ada yang diturunkan atau ada yang dinaikkan, tergantung nanti daripada hasil pembahasan. Next. Nah, kemudian kaitan dengan fungsi yang kedua ini kami punya fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah ya, termasuk kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan inflasi. Jadi kami bisa memeriksa dan mengawasi implementasi kebijakan pemerintah yang sudah disepakati untuk mengendalikan inflasi. Kalau misalnya di tengah jalan terjadi penyelewengan atau hal yang tidak sesuai apa yang sudah disepakati, tentu ini kami bisa memberikan kritik, saran ataupun ya setidaknya tindakan korektif kepada pemerintah. Biasanya ketika ini terjadi, kami memanggil yang menjadi mitra kerja kami di Komisi 11. Misalnya ada yang tidak pas atau mereka punya program apa yang dalam rangka menekan yang namanya contoh yang tahun lalu itu inflasi pangan, itu memang didiskusikan terlebih dahulu, dan pada waktu itu kami mendukung karena saat itu memang sangat dibutuhkan. Jadi GNPIP ini Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
salah satunya yang dilakukan sama BI itu tanam cabai ya. Jadi biasanya memperhitungkan kaitan dengan kurs apa dan lain-lain. Kemarin BI itu sampai ikutan tanam cabai juga. Jadi tanam cabai ini juga memperhitungkan timingnya. Jadi ketika dibutuhkan ya barang itu ada gitu, seperti itu ya. Yang menyebabkan mahal itu kan ketika dibutuhkan barangnya tidak ada. Nah ini biasanya terjadi yang namanya kenaikan. Next. Jadi kalau kaitan dengan inflasi ada beberapa faktor yang memang itu harus namanya diperhatikan. Pertama produksi, ada konsumsi dan juga distribusi. Nah kenapa produksi? Cingana binaros. Bapak Ibu upami bade lebaran atau bade puasa sok narik teh harga-harga bahan pokok. Turun deh itu. Kompak Pak. Nah ini mungkin ada pertanyaan bila anu penasaran kunaon sih nek wae gitunya. Jadi kalau dikaitkan dengan produksi dan konsumsi, misal ketika mau ada musim mudik, panten aya nu orang mana nu sebenarnya orang Majalengka tapi lagi merantau kemudian pada pulang ya pas musim itu. Jadi nu asal nanti panyingkiran meureun eueuh ka panyingkiran gitunya. Terus nu asal nanti mana tadi teh Jati 7 nya eueuh di ka Jati 7. Nah, ketika orang itu mudik ke satu tempat, otomatis kan kalau dihitung jumlah penduduknya akan menjadi lebih banyak kan yang tinggal di tempat itu. Nah, kalau semakin banyak orang yang tinggal di tempat itu, ya ini mengasumsikan pasti kebutuhan sehari-harinya pun meningkat kan. Jadi misalnya ya nu katamuan nu ti luar kota seueuran musim mudik gitu, pasti kan upami masak teh moal sami pangintenya. Biasana sakedik panginta aya banyak orang mah jadi masak lagi seueur gitunya. Jadi pasti lebih banyak. Nah, ketika jumlahnya meningkat artinya kan konsumsi itu meningkat, tetapi biasanya ini yang terjadi itu tidak dibarengi dengan jumlah produksi yang memadai. Jadi misalnya kebutuhan pangan produksinya hanya sekian buat sekian orang. Pada waktu itu orangnya makin banyak, tapi jumlah produksinya tetap segitu. Nah ini biasanya berebut dan ujungnya menjadi langka hingga menyebabkan harganya itu menjadi naik. Nah ini disini kan salah satu yang menyebabkan inflasi itu ya memang kelangkaan. Jadi ketika langka orang butuh biasanya harga naik. Tapi bisa juga kebalikannya, orang gak butuh barangnya melimpah, apa yang terjadi? Murah, diobral gitu kan ya, seperti itu. Itu kan udah pasti seperti itu hukumnya kan. Jadi ini ada keseimbangan antara supply dan demand gitu ya, permintaan dan juga namanya penawaran. Nah, kemudian kenapa juga distribusi? Walaupun produksinya penuh tapi distribusi terhambat, ini juga bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Jadi satu tempat misalnya tiba-tiba nusok banjir teh Jati 7-nya. Legung apa Jati 7? Seingat saya teh apa Pangkalan Pari teh mah Jati 7 kan? Itu kan langganan teh. Masih. Tapi enak moal meureunnya. Detu hujan-hujannya. Nah. Aduh can waktuna cenah. Bahaya ya. Nah, jadi misalnya banjir, jadi ada orang di situ terhambat karena airnya menggenang, jadi nggak bisa masuk, jadi kan jalanannya macet kan. Nah ini biasanya menyebabkan kenaikan juga, ya karena jadi susah didapat. Mungkin kalau bapak-bapak pernah melihat di perempatan Kadipaten ada tulisan gede tuh jalan mantap ekonomi lancar ya, bener gak tulisannya itu? Nah itu filosofisnya ke sana. Ya kalau lancar kan nggak ada inflasi gitu ya, seperti itu ya. Tapi kalau ya jalan rusak berarti ekonomi macet gitunya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Ini kenapa produksi, konsumsi, distribusi ini juga ya sangat penting kaitan dengan inflasi di suatu daerah. Maka biasanya data ini harus selalu lengkap. Biasanya di BI itu suka mencatat ya. Per daerah tuh situasinya bisa berbeda-beda. Next. Nah,
Kemudian yang ketiga ini kami berperan juga dalam pembahasan dan pengesahan anggaran negara. Jadi kami bisa mempengaruhi alokasi dana untuk sektor-sektor yang mempengaruhi inflasi seperti subsidi energi ataupun kebijakan harga barang strategis. Jadi pada intinya kami memastikan bahwasanya untuk anggaran yang digelontorkan itu sesuai dengan peruntukannya, tepat pada sasaran, dengan memperhatikan dampaknya juga terhadap inflasi. Jadi dalam hal ini agar yang dikeluarkan itu ya tidak terjadi pemborosan tapi sesuai dengan peruntukan yang sudah ditentukan. Jadi ini biasanya benar-benar ya kita bahas. Next. Kemudian yang keempat ini diskusi dan pemantauan kebijakan BI. Jadi ini BI ini merupakan otoritas moneter di Indonesia. Jadi kayak kebijakan suku bunga, cadangan devisa, dan operasi pasar terbuka yang dilakukan ini bisa mempengaruhi namanya inflasi. Nah biasanya ya memang kami suka rapat juga dengan pimpinan BI untuk ya mendengarkan fakta dan apa yang terjadi sehingga nanti akan memberikan masukan akan kebijakan yang diambil. Ya misalnya dalam hal ini pernah juga di sini ada operasi pasar murah ya, di mana operasi pasar murah ini pernah diadakan di GGM pada waktu itu memang saya sendiri yang mendorong di Deputi Gubernur BI agar dilaksanakan di Majalengka juga, karena saya lihat tidak area lain itu diadakan tapi di sini enggak, dan masyarakat alhamdulillah waktu itu memang antusias sampai Pak Sekdanya bilang kapan diadakan lagi, katanya seperti itu. Itu kan kalau tidak ada yang bicara ya setidaknya ya mungkin entah kapan gitu ya, seperti itu barangkali. Next. Pernah juga di Majalengka ini ada terjadi inflasi disebabkan cabai dan juga bawang ya, faktor utamanya. Tapi per Desember 2022 itu bisa ditekan karena jumlah produksinya waktu itu sudah memadai. Jadi kebutuhan semua memadai hingga akhirnya ya itu pun inflasi akhirnya tertekan juga dengan sendirinya. Next. Nah ini bagaimana mengendalikan inflasi di daerah ini? Ya kalau kita lihat flashback yang saya sampaikan sebelumnya, maka ini produksi lokal ini harus ditingkatkan. Kalau misalnya ada yang kurang, kemudian jumlah penduduk banyak, maka ini mau tidak mau harus menyeimbangkan dengan cara memperbanyak jumlah produksi. Selain daripada itu juga infrastruktur itu perlu untuk ditingkatkan. Nah ini kan kita belakangan sudah ada tol yang baru ya, jadi ya mungkin itu salah satu penunjang juga. Biasanya jalannya mungkin begini-begini ya, kecil, jadi mau naik-naiknya sekali nyalipnya misalnya terkata L5 gitu ya, guys disalipnya ada di hareuteuk gitu, terus-terusan sampai ke Bandung gitu. Apalagi jam pagi ya, saya dulu tiap pagi tuh pernah kayak begitu gitu, seperti itu. Nah, ini kalau lancar kan ya setidaknya ya akan menunjang ada kemudahan. Nah kemudian juga ada pengawasan dan juga harga dan distribusi. Jadi harga-harga yang ada ini memang kita patut awasi juga. Jangan sampai ya ketika ada satu yang menguasai jadi ya bermonopoli sehingga harga bisa dimainkan dengan semaunya. Kalau biasanya sudah bergerak dan melibatkan pemerintah juga, hal seperti ini biasanya bisa dihindari. Nah kemudian ada juga pendidikan dan juga literasi ekonomi. Jadi literasi ekonomi itu maksudnya ya pengetahuan Bapak Ibu kaitan dengan ekonomi gitu ya. Jadi pasti paham kenapa ada yang namanya ilmu ekonomi gitu, seperti itu kan. Jadi kalau memahami mungkin dalam bertindak tidak akan mengenal istilah candaan ini mah ya, istilah heureuy. Istilah disebutnya seseorang disebut Bogor cenanya. Terang hartosa Bapak Ibu. Bogor. Biar tekor asal kesohor. Ayatnya nu gitu deh dia. Aya cenah. Hayang katingali glowing. Sanusok glowing. Hayang katingali glowing tapi kantongna jebol. Ai kanu glowing aya diglontorkeun ai pas mau kebutuhan sehari-hari prat gitunya. Nah. Ini kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan gitu kan, seperti itu. Nah, ayeuna panginna abena ros Bapak Ibu upami kebutuhan keinginanna terbatas teu?
Tidak. Kalau Bapak Ibu jawab tidak, ya berarti normal. Kemarin ada yang jawab terbatas, wah hebat juga itu. Tapi di samping keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas, artosnya terbatas deh. Ayo bilang sangat. Nah ini kenapa muncul yang namanya ilmu ekonomi. Jadi kalau sebagai orang lebih tahu kaitan dengan ini mungkin akan bisa lebih bijak gitu ya apapun situasinya. Biasanya tidak hanya mungkin kalangan menengah ke bawah tapi ke atas juga sama. Kalau pengusaha itu juga memang dituntut profesional juga kan. Kalau memang ada satu modal itu untuk modal kerja atau modal usaha, ya harus peruntukannya memang untuk itu. Jangan nanti ada modal usaha ternyata langsung dipakai konsumtif. Pas ditanya usahana bagaimana kumaha engke, nah itu biasanya nulier gitunya. Nyebut modal usaha tapi makanya macam-macam gitunya. Masih mending konsumtif nah halal kadang-kadang sok aya nu kebalikanna gitunya. Lompatna ka mana, jangan sampai itu terjadi. Oke, mungkin demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Pak Dewan kita, Pak Dr. Haji Jeffrey Rondoni. Luar biasa pemaparan dari beliau, singkat, padat dan juga jelas. Menarik apa yang disampaikan beliau bahwa tadi beliau menyampaikan bahwa DPR tidak memiliki kewenangan langsung dalam mengendalikan inflasi, tetapi DPR bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Dan itu memang sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya di pasal 20A dikatakan bahwa fungsi DPR itu adalah fungsi legislasi, membuat undang-undang, fungsi pengawasan, mengawasi kebijakan pemerintah, dan juga fungsi budgeting atau persetujuan anggaran terhadap yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Tetapi satu poin yang sangat penting yang harus kita pegang teguh dari apa yang beliau sampaikan, bahwa kita harus dalam menjalani keseharian kita harus sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan kemauan. Sangat luar biasa. Itu sangat penting sekali Bapak Ibu buat kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kita langsung saja dengarkan pemaparan materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Cirebon, Bapak Gatot Kurniawan, tentang bagaimana mengendalikan inflasi di daerah. Mohon izin Bapak, mungkin karena ini sudah jam-jam rawan, mungkin waktunya 15 sampai 20 menit. Baik, biar baik. nanti selanjutnya dia akan kasih tanya jawab. Terima Waktu kasih, dan tempat Pak dipersilakan Pak. Moderator. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jeffrey yang sudah mengundang Bank Indonesia di acara ini. Tentunya sangat berguna biar Bank Indonesia dikenal oleh Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Saya berdiri aja ya Pak Moderator ya. Soalnya nggak kelihatan ininya, layarnya. Baik. Tentu sebelum masuk ke materi, saya perlu sedikit memaparkan tentang kedudukan Bank Indonesia di ketatanegaraan ya, di pemerintahan seperti apa. Nah ini, jadi BNI itu tentu banyak hubungannya dengan berbagai lembaga pemerintahan ya. Ada BPK yang memeriksa keuangan BI ya, memeriksa anggaran BI, BPK pasti ya. Bener nggak gitu ya digunakannya. Terus MA itu yang ngambil sumpah Dewan Gubernur kita. Gubernur kita Pak Peri Warjio, ada 4 deputi gubernur dan 1 deputi senior, jadi 5. Terus kepala negara dan DPR di sini tentu sangat erat hubungannya, karena Dewan Gubernur kami dipilih oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden ya. Dewan Gubernur, jadi Dewan Gubernur yang 5 gitu ya. Nah,
Di samping itu kaitannya dengan DPR itu kita selalu berhubungan ya dengan DPR tadi ya, melaksanakan laporan tahunan triwulanan sewaktu-waktu gitu ya, secara rutin kita lapor kegiatan kita ke DPR. Kedua, persetujuan anggaran tahunan Bank Indonesia. Jadi anggaran Bank Indonesia disetujui oleh DPR tiap tengah tahun biasanya ya, gitu ya. Jadi kalau anggaran tentu hubungannya dengan Komisi 11 bagian anggaran ya, Pak Jeffrey, gitu ya. Jadi di DPR ini tentu bermacam-macam partai politik ya. Nah, jadi BI netral ya, nggak dukung salah satu partai ya secara ininya lembaga, tapi tentu di sini saya perlu secara pribadi ini ya enggak ya, orang Majalengka punya anggota DPR Komisi 11 Pak Jeffrey ya. Jadi jarang-jarang, itu susah itu ya. Jadi secara pribadi saya tentu menyatakan Bapak Ibu bangga ya adanya anggota DPR RI Komisi 11 di DPR perwakilan gitu ya. Terus dengan DPR juga tentunya kita selalu erat kaitannya ya. Jadi inflasi itu kan dengan makro lainnya ya, itu tentu harus ditetapkan kan ya. Jadi pertumbuhan ekonomi PDRB ya, PDRB, terus inflasi, terus kurs gitu ya, itu harus segera ditetapkan untuk sebagai cantolan penyusunan anggarannya APBN ya. Jadi misalnya kurs sekian, inflasi sekian, pertumbuhan ekonomi sekian, maka di RAPBN-nya sekian gitu ya. Karena di situ tentu sangat terkait ya. Kalau inflasi sekian, pertumbuhan ekonomi sekian, nanti diperkirakan kurs kita misalnya tahun depan adalah sekian. Karena kurs itu akan menjadi cantolan tadi ya di APBN gitu ya. Karena kita kan ada misalnya beli minyak ya, itu kan pakai dolar ya. Terus bermacam-macam nanti misalnya pengadaan pemerintah yang diimpor tentu pakai dolar. Harus ditetapkan berapa kursnya gitu ya. Nah, di sini kaitannya tentu sebelum anggaran diketok berapa RAPBN tentu harus faktor-faktor makronya tadi sudah harus diterapkan gitu ya. Misalnya kurs 14.000 gitu ya. Terus pertumbuhan ekonomi 5% sampai 5,5 gitu ya. Nah, inflasi misalnya 3 plus minus 1. Jadi 3 plus minus 1 itu ke bawahnya 1 berarti 2 ya. Ke atasnya 1 4. Jadi trennya antara 2 dan 4 gitu ya. Kalau 3 plus minus 1 itu harus ditetapkan. Nah, itu ditetapkannya oleh pemerintah ya. Kayak inflasi tahun depan berapa itu presiden yang netapkin. Tapi setelah ada pembahasan antara DPR, BI, presiden, menteri-menteri gitu ya, ahli-ahli ekonomi gitu ya, di sini ditetapkan gitu ya. Jadi setelah ditetapkan maka secara undang-undang yang bertugas yang bertugas menjaga inflasi itu sesuai target adalah BI ya. Secara undang-undang BI diberikan tugas untuk mengawal inflasi itu sesuai dengan targetnya yang sudah ditetapkan tadi gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini, jadi kita ke Bank Indonesia-nya ya. Jadi Bank Indonesia itu punya tujuan tunggal, jadi apa ya, single objektif ya, satu-satunya tujuan itu adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah ya. Kenapa sangat penting gitu ya? Berarti sangat penting ya. Rupiah itu dijaga stabilitasnya. Kenapa? Karena tentu segala sesuatu transaksi pakai uang ya, pakai rupiah gitu.
Dan segala sesuatu barang apapun dinilai dengan rupiah. Tidak boleh di Indonesia itu dengan kurs lain. Jadi secara undang-undang yang berlaku di negara ini adalah rupiah. Nggak boleh kita memakai dolar gitu, harus dikurskan dulu, dikerupiahin gitu ya. Terus tidak boleh mata uang lain lah, pokoknya di Indonesia itu harus rupiah gitu ya. Jadi rupiah itu merupakan kedaulatan negara. Dan karena segala sesuatu digunakan rupiah, hanya rupiah ini sangat rentan naik turun gitu ya. Nilai rupiah itu naik turun. Jadi bisa terhadap barang dan jasa, tadi sudah disampaikan inflasi namanya ya. Jadi terhadap barang-barang dan jasa. Kalau jasa kan tukang-tukang gitu ya. Itu ada perhitungan juga oleh BPS. Itu dihitung oleh BPS ya yang menghitung. Namanya inflasi gitu ya. Inflasi itu terhadap barang dan jasa. Jadi nilai rupiah kaitannya dengan barang dan jasa, itu inflasi namanya. Yang kedua terhadap mata uang negara lain, dengan dolar, dengan JPY, dengan negara euro apa ya, itu biasanya naik turun rupiah, itu namanya kurs gitu ya. Jadi tergantung kebijakan di luar negeri, misalnya yang pengaruh saat ini adalah Amerika ya. Amerika dengan dolarnya sangat hampir 70% perdagangan dunia itu memakai dolar gitu. Makanya sangat berpengaruh ketika terjadi di Eropa, di Amerika lagi kacau gitu ya. Itu biasanya menaikkan suku bunga Amerika, maka dolar akan meningkat itunya, nilainya. Nah ini, makanya ketika dolar meningkat, maka rupiah anjlok ya, gitu. Nah itu jadi ketika rupiah anjlok, dolar meningkat, impor barang-barang impor akan naik, dan bertanggung jawab akan diteruskan ke masyarakat kan, maka masyarakat harus beli barang dengan nilai yang mahal gitu ya. Nah ini jadi dua hal yang mempengaruhi nilai rupiah. Untuk menjaga nilai rupiah ini, BI diberikan tiga tugas ya. 1, kebijakan moneter. 2, kebijakan stabilitas sistem keuangan. 3, stabilitas sistem pembayaran. 3 hal ini sangat erat kaitannya ya. Jadi untuk mendukung nilai rupiah ini. Jadi tentu tidak begitu aja ada 3 tugas ini dengan dengan tugas tunggalnya ini. 3-tiganya berkaitan gitu ya. Jadi di singkatnya, kalau kebijakan stabilitas sistem keuangan kan terkait uang tunai dan uang non tunai ya. Kalau tunai kan ada uang kertas ya, uang logam itu tunai. Kalau non tunai ada kegiatan clearing. Jadi kalau Bapak Ibu bisnis, rekan kita ngasih cek biliat giro itu, dan banknya beda, misalnya cek biliat gironya Bank Mandiri gitu ya. Bapak Ibu Bank BRI beda kan banknya. Nah itu harus dikeliringkan namanya. Jadi BI sebagai penengah di sini, lembaga clearingnya BI di BI. Jadi dikelopkan di BI. Juga ada namanya RTGS, Real Time Gross Settlement gitu ya. Itu kalau yang nilai-nilainya 100 juta ke atas itu pakai RTGS. Itu di BI ya. Jadi nggak usah pakai koper bawa duit. Tapi biasanya yang gini yang menggunakan ya perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi pemerintah juga ya untuk mentransfer DAU, DAK gitu dari dari pusat ke Pemda, tentunya RTGS gitu, ditransfer uangnya. Jadi nggak pakai koper berkoper-koper aja, cukup nilai angkanya di RTGS kan, nyampe ke daerah. Ini tentu kalau ininya bagus, tentu perekonomian akan bagus ya, lancar, maka tentu inflasi stabilitas nilai tukar akan bagus gitu ya.
Kedua, stabilitas sistem keuangan. Gitu, stabilitas sistem keuangan itu makro ya. Sistem keuangan itu tentu ada perbankan, ada asuransi apapun ya di situ di sistem keuangan. Nah, BI bertugas untuk menjaganya. Jadi tentu BI mengawasi ya perkembangan global gitu ya. Biasanya akan berdampak ke dalam negeri, maka BI harus memperingatkan kalau ada bahaya-bahaya gitu ya. Tentu BI harus diskusi juga tadi ya dengan DPR, dengan pemerintah kalau ada bahaya-bahaya mengancam dari ekonomi luar gitu ya. Nah, ini yang terakhir stabilitas moneter. Jadi stabilitas moneter itu kaitan dengan inflasi adalah tadi ya. Jadi menjaga jumlah uang beredar di masyarakat gitu ya. Jadi jumlah uang beredar itu harus cukup, tidak boleh kurang, tidak boleh berlebih, karena kalau berlebih nilai rupiah akan turun. Kalau uang berlebih di masyarakat akan turun, terlalu banyak yang beredar gitu ya. Jadi harus BI nantinya harus BI sedot gitu ya, disedot karena biar jumlahnya nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, itu kebijakan moneter itu namanya. Jadi ya intinya BI menaikkan suku bunga acuan ya, bukan suku bunga perbankan, suku bunga acuan. Jadi mekanismenya BI menaikkan suku bunga acuan, BI menawarkan kepada bank di lelang ya, di lelang pasar uang antar bank itu ke perbankan gitu ya. Nah, karena suku bunganya naik, tentu perbankan akan tertarik untuk membeli surat-surat berharga yang BI tawarkan. Nah, artinya nanti dibeli, nanti uang dari perbankan akan masuk BI kan. Nah, nanti uang dari perbankan kan kosong kan, ya berkurang, likuiditasnya kurang, maka bank akan menarik uang dari mana? Dari masyarakat. Nah, apa caranya? Yaitu dengan meningkatkan suku bunga tabungan, suku bunga deposito. Nah, karena menarik suku bunganya tentu bapak-bapak, ibu-ibu akan menarik untuk menyimpan uangnya di bank daripada di bantal, nggak menghasilkan uang, nggak menghasilkan bunga. Nah, itu. Jadi mekanisme seperti itu ya. Jadi nanti uang tersedot dari masyarakat ke bank. Karena bank tadi sudah dibelikan surat berharga dari BI. Nah, itu mekanismenya kebijakan moneter ya, gitu. Nah, juga kalau sebaliknya perlu uang disinyalir kurang di masyarakat, tentu BI akan menurunkan suku bunga gitu ya. Sehingga nanti tadi ya surat-surat berharganya tentu akan nggak diperpanjang. Biasanya kalau masih perlu menjaga stabilitas, biasanya si surat-surat berharga itu di roll over ya terus gitu ya. Tapi nanti kalau perlu menurunkan suku bunga, maka si surat berharga balik lagi ke BI, maka uang beredar akan kembali lagi ke masyarakat. Mungkin itu ya mekanisme dari kebijakan moneter ya. Lanjut. Nah, ini ya, jadi inflasi itu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Jadi faktor eksternal dari luar negeri. Mungkin biar gampang itu, kalau kejadian saat ini ada perang Perang Rusia Ukraina, kaitan dengan kita inflasi apa? Jadi ternyata dengan perang Ukraina maka ada krisis energi ya. Salah satunya adalah minyak tanah ya, crude oil ya, minyak mentah dunia itu meningkat. Nah, akibat meningkatnya energi ini tentu membebani APBN kita ya, karena kita harus membeli minyak crude oil dengan lebih banyak rupiahnya. Akibatnya anggaran pemerintah tersedot untuk beli minyak, ya kan? Nah, itu akibatnya pemerintah caranya adalah menghilangkan subsidi minyak gitu ya. Yang saat ini September naik kan minyak tanah, itu kaitannya dengan tadi perang Ukraina gitu. Nah, kalau udah minyak tanah, bensin, solar apa-apa naik, tentu semua akan naik. Karena barang-barang yang dikonsumsi masyarakat tentu harus pakai mobil ya, pakai kendaraan, pakai motor apa. Kalau
bensinnya naik, tentu harga barangnya juga akan naik, semuanya naik gitu ya. Gitu. Terus kedua, kenaikan harga pupuk ternyata. Jadi ternyata di wilayah perang itu menghasilkan beberapa jenis pupuk gitu ya. Pupuk kan banyak ya, kayak NPK kan ada NPK gitu ya. Nah, ada beberapa unsur itu dihasilkan di wilayah ini gitu. Sehingga saat ini Bapak Ibu petani, mana yang petani? Tahu kan pupuk nggak ada kan? Bukan nggak ada, mahal ya. Nah itu akibat perang Ukraina. Nah kalau pupuknya udah langka, maka produksi akan turun. Kalau turun produksinya, berarti inflasi. Nah itu kaitannya eksternal. Terus apalagi pangan. Nah ternyata wilayah Ukraina menghasilkan gandum kan, gandum, biji-bijian. Nah itu dipakai untuk bahan pakan kan. Nah pakan ternak mahal. Akibatnya sekarang yang apa? Telur ya, telur ayam ras dan daging ayam ras naik kan? Iya, akibat dari sini gitu, eksternal kan. Jadi akibat perang Ukraina dirasakan di Indonesia dan di seluruh dunia ternyata ya, terjadi inflasi yang tinggi gitu ya. Nah ini, jadi tapi salah satu sisi juga kita ketiban pulung, CPO kita laku ya, CPO kita laku di Eropa karena wilayah Ukraina dan Rusia itu penghasil biji-bijian yang dihasilkan untuk minyak, diolah untuk minyak, sebenarnya minyak kelapa gitu ya. Nah akibat perang ini terganggu kan, akibatnya Eropa memborong CPO, makanya waktu kemarin-kemarin minyak kelapa naik kan. Nah itu karena diborong oleh Eropa, oleh negara-negara Amerika, Eropa gitu ya. Seperti itu. Itu jadi, tapi akibatnya ketiban pulung secara ekspornya ya, ekspornya naik, tapi harga minyak kelapa naik juga di dalam negeri. Juga tentu yang menjadi keuntungan kita adalah ternyata Eropa memerlukan koal. Koal itu apanya? Batu bara ya. Batu bara. Karena apa? Karena Eropa sudah beralih ke pabrik-pabriknya itu memakai gas. Memakai gas, meninggalkan batu bara. Nah, ketika terjadi perang, gasnya dipampet oleh Rusia gitu kan. Nah, itu akibatnya balik lagi ke batu bara. Akibatnya ya kita ketiban pulung jadinya, batu baranya laku di pasaran, berarti ekspor meningkat ya. Jadi sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat. Ketika terjadi perang malah kita mendapat untung dari batu bara. Terus nikel itu sangat diperlukan untuk mobil listrik ya. Mobil listrik. Nikel, kita penghasil nikel gitu ya. Berapa urutan 3 terbesar dunia. Nah, itu juga kita akhirnya dapat itu dolar dari ekspornya. Nah, itu mungkin di satu sisi kita ada perang, di sisi lain kita ekspornya meningkat karena saat ini diperlukan batu bara, nikel dan CPO. Jadi alhamdulillah negara kita enggak terlalu nyungsep banget ya kayak negara lain. Kayak di Turki sekarang inflasinya hampir 70%, 80% katanya. Kita masih 4% ke bawah, masih bagus kita gitu ya. Gitu. Jadi masih beruntung lah negara Indonesia. Ini yang faktor eksternal ya mempengaruhi inflasi. Kedua, faktor internal tentu tadi ya, ada cuaca yang ekstrim, sekarang ada El Nino ya, panas, tentu produksi akan menurun. Terus tadi pupuk kan, pupuk juga akan mempengaruhi di internalnya. Apalagi tarif listrik, ya itu tadi ya. Jadi tentu di faktor internal tadi ya, semacam cuaca ya, cuaca ekstrim yang mempengaruhi produksi dari bahan-bahan makanan, itu juga mempengaruhi inflasi. Lanjut
Ini jadi tentu pengendalian inflasi sangat penting karena inflasi akan mempengaruhi daya beli dan tentu kalau daya belinya bagus, iklim inflasi negara lain akan melihat negara kita akan aman ya, sehingga nanti investasi dari luar negeri masuk, tentu pertumbuhan ekonomi akan positif dan masyarakat sejahtera. Tapi kalau sebaliknya itu yang kalau inflasinya bergejolak tentu mempengaruhi kesejahteraan Bapak Ibu sekalian ya. Lanjut. Nah ini, jadi inflasi itu dipengaruhi oleh dua hal ya, ada yang sisi supply, ada sisi demand. Sisi supply itu adalah penawaran, produksi ya. Sisi demand adalah permintaan atau konsumsi gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey, dari sisi supply ada produksi yang terganggu, ada distribusi yang terganggu, ada tata niaga yang buruk, ada BBM yang naik. Di sisi demand tentunya jumlah uang beredar akan meningkat karena ada program-program pembangunan pemerintah, juga ada saat ini banyak itu ya, banyak subsidi yang dikasih ke bapak-bapak itu BLT yang gitu-gitu juga menyebabkan banyak uang beredar di masyarakat. Kedua, ada pertumbuhan penduduk, tentunya akan lebih banyak yang harus dimaksimalkan konsumsi masyarakat karena HBKN. Terus HBKN itu apa? Hari besar keagamaan nasional, ada Ramadan, ada Nataru ya, Natal tahun baru. Itu biasanya konsumsi meningkat. Terus berakhirnya Covid gitu ya. Berakhirnya Covid juga pengaruh kepada inflasi karena saat ini setelah 2 tahun dikerem gitu ya, tahu-tahu dibuka pada luncat pada kayak kuda lepas di gedongan gitu ya. Wah, rame gitu ke wisata-wisata. Tapi di sisi lain di sini tadi ada masalah produksi terganggu karena pupuk lagi mahal ya, pupuk lagi langka gitu ya, produksi lagi seret gitu ya. Nah, itu menyebabkan inflasi juga gitu ya. Di satu sisi produksinya lagi seret, di satu sisi konsumsi meningkat gitu ya. Nah, itu menyebabkan inflasi juga gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan kebijakan Bank Indonesia tadi menarik uang dari masyarakat itu cuman efektif terhadap sisi demand, menarik uang dari masyarakat gitu ya. Akan efektif di sini. Tapi ketika di sini terjadi, ini kebijakan BI tidak akan efektif gitu ya. Karena produksinya yang bermasalah gitu ya. Nah, itu harusnya dilaksanakan kalau ini biasanya pemerintah ya, program-program pemerintah, dinas pertanian gitu ya, yang melaksanakan pembenahan ini gitu ya. Infrastruktur tentunya bagian dari yang PU gitu ya. Itu di sisi pemerintah. Makanya karena ternyata sisi supply ini besar pengaruhnya terhadap inflasi, maka pemerintah bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk mengendalikan sisi pangan ini. Makanya dibentuklah TPIP di pusat dan TPID di daerah. Dan di tiap kabupaten di provinsi juga dibentuk namanya TPID. Jadi di wilayah Cianjur Kuning sudah semua membentuk TPID ya. Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, semua sudah terbentuk TPID untuk mengendalikan bahan pangan ini. Lanjut. Nah, ini mungkin kayak kajian dari BI ya, intinya sih bahan pangan itu adalah kalau dulu 9 kebutuhan pokok ya. Beras, minyak kelapa, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, semua ya di bahan minyak kelapa, gula itu bahan pangan itu. Lanjut. Nah, ini strategi yang TPID laksanakan untuk mengendalikan pangan ini, namanya ada K4 gitu ya, ada K4. Jadi K1 adalah keterjangkauan harga. Nah, ini kita memastikan keterjangkauan harga adalah operasi pasar murah dan sidak harga. Jadi semua kota kabupaten melaksanakan operasi pasar murah ya. Juga di pusat lewat Bulog ya. Lewat Bulog ada minyak kelapa, ada beras, ada gula. Itu melaksanakan operasi pasar di masyarakat. Gitu ya. Juga ada sidak-sidak harga, TPID melakukan sidak harga, jangan sampai ada
ke distributor, ke gudang-gudang, ke pasar, kita selalu sidak gitu ya, memastikan barang itu misalnya ke distributor jangan sampai ditimbun. Jangan ditimbun gitu ya. Kita sidak terus gitu ya. Biar barangnya tidak ditimbun gitu ya. Itu ya, ada pasar murah, ada ketersediaan di pasokan, tentunya ada penguatan ketahanan pangan. Nah, ini lewat pemberdayaan kelompok wanita tani KWT. Misalnya menanam tadi ya Pak Jabri sudah singgung, menanam bibit cabai merah atau cabai rawit ya. Ada gerakan itu ya. Nah, ini namanya gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Tadi Pak Jabri sudah terangkan, itu tentu hasil dari sounding dengan DPR juga ya, GNPIP ini. Jadi Pak Jabri bilang gitu ya, ada dengan persetujuannya DPR. Itu ada gerakan ini juga ya, gerakan nanam cabai, gerakan itu lewat KWT. Terus ada pemberdayaan pertanian organik. Nah, ini juga penting karena harga pupuk tadi mahal ya. Solusinya adalah memakai organik. Nah, itu nanti BI ada klaster Pak. Ada klaster binaan, bisa kalau mau belajar gitu ya. Nanti bilang aja Pak Jerbi pengen belajar pupuk organik. Oke, nanti BI bisa ke Bataragung sambil wisata. Habis Pak. Oh iya. Oh iya Pak. Enggak Pak. Kirain. Di Mayunan pengen tanya alasan kedah ke Jakarta hari ini sekarang juga. Iya. Silahkan dilanjut ya. Kita kasih tepuk tangan Pak Jeffrey dan terima kasih. Pak kaget kirain kelamaan saya bilang Pak. Baik Pak, sedikit lagi Pak. Silakan Pak. Oke, tadi masalah ketersediaan pasokan, jadi tentu produksinya harus ditambah ya. Jadi tadi ada gerakan nanam cabai lewat KWT gitu ya. Nah ini, jadi untuk meningkatkan produksi. Pengembangan klaster-klaster pangan. Nah ini BI banyak ya. BI sudah banyak, ada klaster cabai merah, ada klaster padi, ada klaster bawang merah, gitu ya. Gitu. Di sini juga tentu dalam hal ini kita juga mengembangkan namanya hilirisasi. Jadi masyarakat itu kalau bisa beralih jangan makan cabai cabai yang segar gitu ya. Beralihlah ke cabai-cabai olahan kayak cabai kering yang sudah proses jadi bubuk gitu ya. Nah, itu kita ada binaan di Pak Tatang di Majalengka ini. Nanti ada alamatnya. Majalengka. Pada suka apa? Ya, nanti ada alamat. Nanti kalau mau belajar ke situ, Pak. Oh, teman, Pak. Oh, ini. Terus kelancaran distribusi tentunya kita salah satunya adalah informasi ketersediaan pangan itu harus kita pantau ya. Jangan sampai tahu-tahu habis gitu ya. Jadi dipantau itu yang ketersediaan pangan di masing-masing kabupaten kota. Ada namanya Etuku ya di kota Cirebon. Mungkin nanti di Majalengka juga harus dibentuk. Gitu. Ada namanya Silinda juga ya untuk memantau harga dan memantau ketersediaan. Apalagi nanti Majalengka tahun 2024 sebagai kota IHK juga nanti masuk oleh BPS di survei pasar-pasarnya. Ya alhamdulillah ya, berarti itu Majalengka artinya dipandang sebagai kabupaten yang akan maju. Karena ada Kertajati ya, ada Cisumdawu gitu ya. Alhamdulillah saya kira nanti Majalengka menjadi pusat pertumbuhan baru di Jawa Barat ya. Amin. Ya bersyukurlah ya. Ya tandanya nanti Majalengka salah satu kota IHK di Jawa Barat ya, dinilai oleh BPS. Yang keempat ini adanya namanya komunikasi efektif. Nah ini mungkin kami ada namanya iklan layanan masyarakat belanja bijak
dan podcast. Nah, artinya ada namanya ekspektasi ya, di inflasi itu yang mempengaruhi inflasi itu juga ekspektasi gitu ya. Ekspektasi itu apa ya? Kalau istilah sederhananya harapan ya, harapan, ekspektasi, berekspektasi, mengharapkan gitu ya. Tapi dalam hal ini kalau contohnya gini, jadi ketika ada berita misalnya, berita lewat apa? Media sosial gitu ya. Wah, minyak akan langka gitu kan. Berarti kita akan berefektif apa? Tidak susah ya, maka akan melakukan pembelian ya. Oke, benar kan? Karena ada berita itu tentu akan, maka ibu-ibu lah akan memborong ya di Alfa, di toko-toko diborong gitu ya. Karena berekspektasi biar aman ke depannya, masak ada apa minyak gitu. Akhirnya karena berekspektasi ketakutan gitu, akhirnya terjadilah panik buying namanya ya. Jadi dibelilah gitu kan barang-barang kayak misalnya kalau isunya beras, bukan beras, mungkin biasanya minyak goreng kemarin, terus gula misalnya akan langka gula. Juga kalau berita akan kenaikan BBM ya. Makanya BBM kan diam-diam dulu pemerintah nggak naikin dulu. Jadi kalau terlalu lama, jauh-jauh hari udah diisukan akan naik, nanti masyarakat akan panik. Nah itu berekspektasi, nanti berekspektasi saya harus menyelamatkan diri, tentu akan apa namanya panik buying, memborong barang-barang gitu ya, kebutuhan pokok gitu ya. Nah itu jadi itu namanya ekspektasi gitu ya. Nah makanya ada kita iklan layanan masyarakat belanja bijak, terus podcast gitu ya. Jadi untuk biar masyarakat itu tidak panikan ya, tidak cepat terpengaruh dengan berita-berita yang negatif ya, yang hoax gitu ya, hoax gitu. Nah itu juga mempengaruhi inflasi ya, ekspektasi itu ya, karena akan menyebabkan panik buying gitu. Itu ya, jadi strategi kami di TPID itu ada 4K, juga ada program unggulan Gen PIP gitu ya, yang tentunya ini untuk mengantisipasi masalah tadi ya, perang Ukraina ya, karena semua terpengaruh dengan perang Ukraina ya, masyarakat susah gitu ya, akhirnya dicanangkanlah Gen PIP untuk biar kebutuhan masyarakat terpenuhi gitu ya, dan tidak dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil untung dalam keadaan genting ya. Jadi ya kayak yang monopoli gitu kan, menimbun dulu barangnya, nanti masyarakat kesusahan, lagi ini dikeluarkan dengan harga tinggi. Nah ini. Izin Pak. Ada lagi? Gatot mungkin waktunya 5 menit lagi. 5 menit, oke. Kesimpulan ya, lanjut. Oh udah ya, jadi gitu ya. Pahamnya Bapak Ibu? Jadi seperti itu. Jadi inflasi itu tadi ya dikelola oleh Bank Indonesia, juga oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui TPID untuk bahan pangannya. Tentu untuk Bapak Ibu, peran dari Bapak Ibu kan harus ada juga ya. Tentu dalam hal ini dari sisi tadi ya, menjaga ekspektasi. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu hoax ya, yang akan mengakibatkan berbondong-bondong memborong barang. Jangan panikan gitu ya, karena dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kedua, tentu yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah tadi diproduksi ya, diproduksi komoditasnya ya, bawang merah, cabai merah, ya semua padi apapun ya gitu ya. Mungkin perlu, mungkin masalahnya banyak masalah ya di pertanian itu Pak. Ketika panen raya harga jatuh ya. Nah itu makanya harus lihat-lihat juga, ada pola tanam ya, diaturlah pola tanam, jangan sampai semua nanam itu akhirnya panen semua, akhirnya anjlok semua, rugi semua. Jadi kalau bisa diatur pola tanamnya gitu ya, jangan barengan.
Nah, yang kedua ketika panen raya biasanya barang melimpah. Nah, itu mungkin ada diolah tadi ya, ada bawang merah cabai merah olahan, bawang merah goreng. Nah, itu mungkin Bapak Ibu-ibu biasanya yang biasanya ngolah ya. Itu harus inovatif ya, bikin olahan bawang merah, cabai merah gitu ya. Nanti belajar ke yang sudah melaksanakan di klaster kami atau klaster apapun, misalnya mau belajar ke sana boleh, nanti ada misalnya perkumpulan cabai merah olahan ibu-ibu yang suka pingin meningkatkan kualitasnya, pingin belajar gitu ya. Nah, itu boleh nanti kami fasilitasi, tapi lewat Pak Jepri. Mungkin Pak Jepri pingin studi banding, bilang aja, nanti bisa difasilitasi untuk ya minimal di klaster-klaster yang ada di Bank Indonesia ya, belajar gitu ya. Jadi klaster, coba di halaman berapa? Lanjut satu sedikit lagi ya. Nah, ini jadi ada klaster cabai merah kelompok tani Mekar Mulia, Desa Argalingga Pak, Argalingga Patatang, Maja, Argalingga, Kabupaten Majalengka. Nah, di sini sudah ada cabai kering olahan, ada cabai oil cabai, ada bisa nanti kalau mau belajar ke situ boleh, kami fasilitasi. Terus Koperasi Produsen Cinta Tani Jaya dan Indramayu padi. Nah, di sini padi organik. Organik juga ada di Bantar Agung. Ada yang tahu Bantar Agung? Jadi Bantar Agung daerah wisata ya, kemarin masuk 75 besar wisata senasional. Nanti lagi digodok, apakah nanti lanjut lagi? Mudah-mudahan lanjut lagi, nanti mungkin bisa jadi juara nasional. Nah, di Bantar Agung pemandangannya bagus, ada juga padi organik, Demplot. Ada juga di sini karena padi organik tentu harus ada kohe ya. Kami juga bantu itu kandang ternak. Oh, berarti hewannya yang BI nggak boleh katanya. BI nggak boleh bantu hewannya. Kalau kandangnya boleh. Nanti Bapak cari aja, minta ke Pak Japri untuk gitu ya. Nah, gitu. Kalau BI bisa bantunya di kandangnya. Kalau hewannya kita nggak boleh. Jadi nanti bisa kita sambil wisata misalnya belajar tentang padi organik di Bantar Agung gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Terus ada bawang merah di Panyaweyan. Bawang merah di Panyaweyan kita ada bantu kemarin irigasi sekitar 60 hektar terairi. Jadi kalau kemarin itu nanamnya karena tak ada hujan, cuman waktu hujan, sekarang mah waktu kemarau pun bisa nanam karena ada bantuan irigasi 3 km kita kasih bantuan HDPE ya. Sekarang udah nanam waktu kemarau pun bisa nanam karena airnya ada gitu. Nah, di bawang merah pun kita bantu nanti pergudangannya gitu ya, pergudangannya gitu. Jadi bisa belajar. Jadi kalau ya saya sarankan Bapak Ibu di sini sebagai penggerak di daerah masing-masing untuk bikinlah kelompok-kelompok tani gitu ya. Kelompok tani, kelompok Jadi misalnya ada di situ klaster dibentuklah kelompok gitu ya. Dibikinlah nanti ya, siapa tahu kalau bagus bisa kami bina ya. Jadi gitu. Jadi tentu itu mungkin peran Bapak Ibu dalam hal inflasi ini. Jadi dari sisi produksinya dan dari sisi mungkin pasca panen dari barang itu aja dibikinlah produk-produk olahan. Nah, itu tentu harus ada inovasi dari Bapak Ibu sekalian ya. Itu tentu peran Bapak Ibu seperti itu ya, untuk pengendalian inflasi ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk Pak Gatot Kurniawan. Luar biasa pemaparan beliau. Beliau membuka dengan romantisme hubungan antara DPR dan juga Bank Indonesia. Kemudian beliau menjelaskan tentang tugas dan tujuan daripada Bank Indonesia sendiri. Tetapi poin yang paling penting tadi yang bisa kita petik adalah bagaimana
kita semua mempunyai peran agar bagaimana bisa mengendalikan yang namanya inflasi. Bapak Ibu semua, saya yakin mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang pengendalian inflasi atau mungkin tentang harga-harga di pasaran. Silakan saya buka 2 atau 3 orang sesi tanya jawab. Silakan mengacungkan tangan yang ingin bertanya. Bapak-bapak, ibu, biasanya ibu-ibu nih. 1, 2 ya. Di sebelah kiri saya ada 2 orang. Ibu-ibu mungkin sebagai Menteri Keuangan dalam rumah tangga yang mengatur pengelolaan keuangan. Oke, satu dulu ya. Silakan Pak, disebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Anwar Huda dari Panyingkiran, Pak. Terima kasih atas waktunya pada moderator, yang terhormat Deputi Bank Indonesia perwakilan dari Cirebon. Sebelumnya yang terhormat izin Ketua PAC Panyingkiran untuk berbicara, menyikapi paparan yang pertama tadi dari Komisi 11 DPR RI yang telah cukup gamblang mengulas tentang pengendalian inflasi daerah, juga dari Bapak Deputi Bank Indonesia yang cukup jelas juga. Inflasi daerah sangat kita rasakan benar-benar menekan, Pak, saat ini, karena secara tidak sadar dan tidak kelihatan itu sudah membebani dengan harga-harga naik dan pasokan-pasokan barang yang sedikit berkurang. Itu sangat meresahkan dan sangat membebani masyarakat. Kami sangat memerlukan bantuan atau uluran tangan dari pihak pemerintah atau Bank Indonesia dalam hal ini. Tadi sebenarnya ada yang saya tanyakan melalui kepada pihak DPR ya, tapi Pak Jeprinya sudah nggak ada, nggak apa-apa. Saya tujukan ke pihak Bank Indonesia aja. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia diantaranya adalah memperhatikan klaster ketahanan pangan dan beberapa diantaranya ketergantungan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Di sini tadi Bapak menjelaskan soal pentingnya adanya koperasi atau kelompok tani, Pak ya. Kami dari Panyingkiran kebanyakan komoditasnya jambu, Pak, mungkin pertanian jambu, Pak, gitu, jambu merah, jambu biji merah. Di antaranya ada kelompok-kelompok tani, Pak, yang sudah terbentuk. Terus terang aja, simpel aja, Pak. Yang kami butuhkan itu sebenarnya bagaimana mungkin uluran tangan Bank Indonesia memberikan permodalan, Pak. Yang kesulitan di kami adalah ketika pasokan bibit ada atau pupuk ada, tapi kami nggak punya daya beli. Kami kelompok tani tidak ada uluran tangan atau katakan kami berharap ada pinjaman lunak, Pak, dari BI melalui koperasi atau BI mengucurkan dana memberikan bantuan kepada koperasi-koperasi yang mungkin bisa dibentuk untuk lebih mendorong kami kelompok-kelompok tani mengembangkan usahanya. Karena ketika pupuk ada, kalau kita nggak bisa beli, nggak bisa berkembang, Pak. Terus terang itu intinya, Pak. Kami kelompok tani di Panyingkiran kebanyakan butuh modal, itu aja, Pak. Mungkin Bank Indonesia bisa mengucurkan dana melalui, mungkin sekarang ada KUR ya,
Tapi KUR itu saya rasa ada syarat-syarat yang cukup mengikat Pak ya, di antara bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah atau BI. Ada persyaratan-persyaratan, di antaranya mungkin ada BI checking lah, macam apa gitu. Mungkin kelompok-kelompok tani di kami, gimana caranya Pak Bank Indonesia bisa membantu permodalan ketika kelompok tani sudah terbentuk, sehingga bisa lebih berkembang. Betul sekali yang Bapak sampaikan tadi, contoh di antaranya ada bawang merah, cabai gitu kan. Itu sangat-sangat bagus karena sangat-sangat mendukung juga untuk pengendalian inflasi, terutama di ketahanan pangan. Itu aja mungkin Pak. Yang paling pokok adalah kami dari Panyingkiran sebagai kelompok tani jambu mengharapkan adanya semacam pinjaman lunak dari Bank Indonesia yang dikucurkan melalui koperasi, tidak melalui perbankan saja gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wawan dari Panyingkiran atas pertanyaannya. Tadi Bapak yang di sebelahnya saya lihat mengacungkan tangan. Oh siap, yang memakai topi hitam. Izin dikasih mic Pak. Terima kasih. Singkat saja Pak. Saya menyimak dari awal, sempat ngantuk. Izin namanya Pak, disebutkan namanya. Saya Dede dari Loji Jatiwangi. Jadi sebenarnya singkat aja Pak ya, punten ya. Terjadinya inflasi ini akibatnya tuh kita sebagai rakyat atau dari pemerintah yang mengelola negara. Itu saja sih. Sebab akibatnya terjadi inflasi itu Pak. Singkatnya tuh kami dari warga negara atau dari pemerintahan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede dari Desa Loji. Boleh kita kasih tepuk tangan kepada dua penanya luar biasa. Yang satu dari Panyingkiran, yang satu dari Jatiwangi Pak ya. Dari Jatiwangi. Yang pertama itu bagaimana uluran tangan BI ya kan dalam memberikan modal terhadap dalam menanggulangi daya beli. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang menarik Pak, tentang terjadi inflasi. Apakah inflasi ini difaktorkan karena warga negara atau mungkin karena pemerintah Pak? Silakan Pak Gatot, kita kasih waktu seluas-luasnya untuk menjawab pertanyaan. Baik, mudah-mudahan bisa memuaskan. Baik Pak, ini jambu ya, klaster jambu. Udah jadi klaster Pak? Udah jadi kelompok tani? Ada? Bagus, jadi udah bersatu ya. Jadi kalau usaha bersatu padu biasanya lebih kuat ya. Tentu dalam hal ini kami Bank Indonesia akan mendukung itu ya, klaster-klaster terutama yang tadi ya, pangan. Ada juga klaster kami ada yang kopi. Kenapa kopi? Karena kopi komoditas ekspor gitu ya. Jadi tapi saat ini mungkin belum, klaster kami belum ekspor ya, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa ekspor karena dengan diekspor tentu akan mendatangkan apa namanya, dolar ya, devisa. Tentu kaitan tadi ya kurs itu ya. Jadi akhirnya nanti rupiah akan menguat kalau devisa masuk gitu ya. Jadi itu kaitannya. Adapun kalau yang lain tentu kami akan pertimbangkan dulu ya, perlu nggak dibantu ya, kayak jambu. Kayak jambu diekspor nggak Pak? Kalau nantinya ada ekspor boleh juga itu ya gitu ya. Ya. Oke, jadi ya kita nanti pertimbangkan lah ya Pak. Menggerakkan perekonomian bagus untuk didukung.
termasuk Jambu, cuman nanti pertimbangkan. Nah itu mungkin kalau kami di klaster itu kan ada namanya bantuan teknis Pak, capacity building, terus studi banding ke yang sudah maju gitu ya, kita bawa gitu ya, kita fasilitasi. Terus ada business matching gitu ya, terus macam-macam sih program BI sifatnya capacity building gitu Pak, bantuan teknis. Jadi kalau bantuan kredit sudah tidak boleh lagi. Kalau dulu mungkin ada KUT ya, tahun 98 ke bawah, namanya ada kredit likuiditas Bank Indonesia, kita masih diperbolehkan menyalurkan. Tapi saat ini sudah dilarang, nggak boleh Pak. Secara undang-undang BI tidak boleh lagi mengeluarkan kredit, gitu ya. Nah dalam hal ini tentu kalau kami kembangkan klaster itu tentu akan menjadi visible dan bankable ya. Visible lah, di visible tentunya nanti yang akan membiayai klaster itu adalah perbankan. Nah biasanya kalau binaan-binaan kami dapat kredit dari bank kan, karena sudah dibina oleh BI gitu ya, sudah bank sudah percaya gitu, biasanya sudah dapat pembiayaan dari kredit dari perbankan gitu ya Pak. Jadi gitu mekanismenya Pak. Jadi BI tidak boleh menyalurkan kredit, tidak boleh menyalurkan pembiayaan gitu. Sifatnya kami pas binaan klaster adalah bantuan teknis, capacity building, studi banding gitu kan, business matching paling gitu ya. Seperti itu Pak. Ya mungkin kalau boleh Bapak kalau mau studi banding ke klaster kami bagaimana cara pengelolaan klaster itu boleh juga sih Pak. Cuman kalau belum ada misalnya untuk ekspor gitu ya, agak susah juga Pak. Jadi tadi kan kami membina klasternya itu klaster ketahanan pangan, juga yang ekspor ya, untuk ekspor gitu ya. Biasanya kami masuk di situ. Mungkin itu Pak bisa kami sampaikan. Ya jangan kecil hati lah Pak. Terus semangat ya Pak. Mudah-mudahan ada solusinya nanti ke depan. Kedua yang tadi ya tentang inflasi itu salah siapa? Mungkin gitu ya Pak. Tadi sudah terangkan kan Pak, yang mempengaruhi inflasi itu kan ada yang eksternal, internal gitu ya, ada apa sisi supply, sisi demand gitu ya. Tentu itu mekanisme pasar ya, mekanisme di lapangan. Jadi kalau tadi ya ya kayak minyak tanah gitu ya, kan pemerintah yang naikin minyak tanah kan, minyak apa BBM ya, tapi pemerintah pun nggak ujug-ujug naikin kan. Tadi sudah diterangkan ketika perang Ukraina, crude oil atau oil minyak mentah lagi mahal di dunia, tentu akan menggerogoti APBN pemerintah, gitu kan ceritanya, gitu. Akhirnya pemerintah nggak bisa, mau nggak mau harus menarik subsidinya gitu ya. Tapi ketika subsidi ditarik kan akhirnya nanti jadi BLT kan Pak ya. Nah, jadi BLT gitu ya. Jadi gitu Pak. Jadi ya kalau main salah-salahan ya nggak bisa nyalah-nyalahin siapa ya. Seperti itu mekanismenya. Jadi ekonomi kita ya bisa pengaruh dari dalam negeri gitu ya. Kalau masyarakatnya giat bekerja, memproduksi barang dengan baik, banyak, bisa dijual, diekspor, mendatangkan biaya bisa, tentu akan memperkuat ekonomi negara ya. Nah gitu, jadi seperti itu. Tapi kalau ya banyak faktor lah, kita juga nggak menyalahkan misalnya ketika ya padahal udah susah payah masyarakat ya, petani kerja, tapi ya seperti itu ya, mungkin banyak faktor ya Pak ya. Kan di negara lain pun, Amerika pun nanam padi gitu kan, kadang-kadang padi itu ada saingannya juga harga. Di negara lain mungkin sudah teknologinya sudah bagus gitu ya, cukup canggih gitu ya. Di kita masih manual, itu kan pengaruh juga gitu Pak. Ya banyak faktor Pak ya tentang inflasi ini. Jadi mari kita sama-sama pikirkan solusinya, jangan salah-salahan gitu ya. Jadi saya bilang ada klaster ya, nanti
kita sama-sama belajar lah tentang klaster bagaimana biar nanti kuat gitu kelompok taninya gitu ya. Bisa belajar tentang tadi pupuk jarang lah, pakailah pupuk organik, belajarlah nanti di klaster kami BI gitu ya. Jadi kita positive thinking ya Pak ya, jangan nuduh-nuduh siapa yang salah gitu ya Pak ya. Iya. Sudah Pak, kan ke Pak Jepri banyak proposal yang alsintan gitu ya. Kita kasih bantuan alsintan banyak gitu. Ya. Traktor. Oh ya. Oke. Iya. Ya. Siap. Makasih Pak ya. Ada lagi? Cukup. Oh gitu ya. Baik, terima kasih kepada Pak Gatot dan para penanya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk yang bertanya dulu. Luar biasa tentang pertanyaannya dan juga jawaban dari Pak Gatot. Tapi apapun itulah, apapun itu mengenai inflasi, yang jelas sekarang inflasi kita sama-sama sudah merasakannya. Yang penting adalah bagaimana kita memiliki kesadaran kolektif atau kesadaran bersama agar kita bisa saling tolong menolong, saling bahu membahu, agar bagaimana bisa inflasi ini bisa kendalikan secara bersama-sama demi kenyamanan kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang bertanya tadi dipersilakan untuk maju ke depan karena ada hadiah dari panitia yang telah dipersiapkan yang akan diberikan oleh Pak Gatot Kurniawan. Silakan ke depan Pak. Main bola Pak. Biar enggak galau. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga kita haturkan kepada Pak Dewan kita, Pak Dr. Haji Jefri Romdoni yang lebih dulu mendahului kita karena beliau ada panggilan mendadak di Jakarta. Tetapi lagi-lagi terima kasih beliau sudah menghadirkan Bank Indonesia di sini agar bagaimana bisa kita di sini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentang inflasi daerah, dan tentu ini juga merupakan wujud kepedulian dan kecintaan beliau terhadap masyarakat yang ada di dapil beliau, salah satunya adalah Majalengka. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Gatot Kurniawan atas luangan waktunya yang telah mau mewakafkan waktunya, memberikan informasi, memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua tentang bagaimana kita mengendalikan inflasi daerah. Sekali lagi saya katakan, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling tolong-menolong agar bisa kita mengendalikan inflasi, agar bisa daya beli kita tetap terjaga, agar bisa kehidupan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya sebagai moderator undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya